Gek 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 gek. Ayo, tadi saya di ruangannya Anan, ya. Terus teman-teman tuh, wih aju mumpung nih, ada LW di sini. Ayo kita naik, ayo kita naik. Berbondong-bondong yang naik, minta naik, akhirnya rungkat. Nah, kalian tuh kenapa kalau saya di ruangan orang, kalian semangat gitu minta naik. Kayak kemarin di ruangan saya, siapa ya? Saya lihat ada Bu Lina Wijaya, makanya saya naik. Yuk, Yakuza. Dan terus kamu mau ngomong apa sama saya? Wah, karena kalau di ruangannya Kak saya nggak bisa naik, saya nggak bisa ini. Oh, iya. Sekarang sudah ada di sini ketemu tempat orang, terus kamu ngapa? Nah, tuh, ini yang tadi maki-maki ini kenapa sekarang ada di sini? Kenapa kau takut dia pesundal gereja? Kenapa kau takut? Kenapa kau takut, Dek? Kau takut pesundal gereja? Kau takut? Kau cuma beraninya menghujat. Kau cuma beraninya blokir. Pengikut Nabi cabul. Kau cabul. Kau yang cabul. Berapa kali kau digenjot? Berapa kali kau digenjot sama siapa itu? Berapa kali kau dikentot? Kau sangka aku akan sakit hati. Ku tertawa atau enggak? Ku tertawa itu tadi salah satu yang kejar-kejar di ruangan siapa-siapa aku dikejar cuman buat ngata-ngatain itu. Apa yang didapat coba? Kapan dia mau jihad? Kapan dia mau jihad kalau cuman congor nyenyenyenyenyenyenyenye. Makanya jangan kebanyakan nyembah batu jadi dungu. Aku kasih tahu kalian ya. Kamu yang anaknya sekaligus bapaknya ngotot mau kawin sama saya. Termasuk kalian yang sudah banyak melamar, menyatakan jatuh cinta kepada saya. Saya kasih tahu kalian, mustahil. Masih nggak ngerti-ngerti juga? Hah? Masih nggak ngerti-ngerti juga? Hah? Saya bukan seorang apologet yang takut menggunakan cincin kawin. Nih, dari awal saya tampil sudah menggunakan ini. Otakmu dipakai ini, otak dipakai. Sekalinya lamaran ditolak, lamaran bapak ditolak, lamaran anak ditolak, lamaran ini ditolak, fitnah, gibah. Gitu. Dina, kenapa kau biarkan naik? Aku tadi belum kasih tahu kau yang tadi di sana mereka semua kejar aku. 14 orang berbondong-bondong minta naik, cuma mau ngomong gitu aja. Wah, segala macam ditambah-tambah dibumbu-bumbuin, kerasukan dia Bu Lina. Ya enggak tahu. Ya. Kayak kemarin tuh, jadi banyak teman-teman, saya tidak bisa pungkiri ya, teman-teman yang berkeliaran di sosial media, yang tahu saya, yang pernah ketemu saya, bahkan itu tahu siapa saya. Jadi kalau ada berita, ada berondong tergila-gila, kau cari berondong itu, suruh dia datang ke ruangan saya sini, ngomong depan saya, jangan di belakang saya. Suruh bapaknya sekalian ngomong depan saya sini, jangan di belakang saya, ikut-ikutan orang kesana kemari, ayo dong. Numpang viral yuk, bawa-bawa nama Lina Wijaya yuk, sebut yuk. Aku kasih tahu kau nggak mempan, aku udah bilang nggak mempan, mentalnya beda, lain orang, salah orang kamu, bener-bener salah orang, ya. Saya ini kelihatannya aja baik, saya memang baik teman-teman, tapi kalau untuk sesuatu yang impossible, saya akan jawab langsung impossible. Kan pernah saya tayangin kan? Pernah nggak saya tayangin di sini teman-teman, bapaknya, mamanya, hahaha, dia juga ikut ngelamar, tapi saya hitungan detik langsung jawab, mustahil. Saya ini seorang pendakwah Kristen Indonesia. Saya langsung jawab begitu. Kurang apalah jawaban saya tuh? Kurang apa coba? Kok ngamuk? Gimana lah? Masa kamu nonton saya terus kamu merasa kamu tertarik, tertambat hatimu, kamu terpesona, lah terus kamu memaksakan kehendak bahwa saya harus terima kamu tuh di mana rumusnya? Dina, kasih tahu aku di mana rumusnya. Lagi pula kalau semuanya saya terima, saya ini jadi poliandri nomor 1 di Indonesia. Bayangkan. Makanya ketika keluar fitnah saya bilang satu pondok pesantren sekalian pernah tidur sama saya. Saya marah enggak kan?
Saya ngamuk enggak kan? Saya konfirmasi juga enggak? Saya ladenin bikin VT juga enggak? Saya cuman, nih buktinya kenapa ngamuk. Oh, lamarannya ditolak. Oh. Itu salah satunya loh, Din, tadi ngomong-ngomong. Ada lagi 3 orang lagi, Din. Aku lupa-lupa aja nama akun-akunnya. Naik ke sana ngamuk-ngamuk di ruangannya si Anan. Ada berapa? 190, hampir 201 orang lah tadi. Mereka berbondong-bondong naik. Wah, Lina Wijaya keluar kandang, ayo kejar. Ayolah teman-teman ya. Saya mengasihi kalian. Saya mengasihi kalian. Ya, saya mengampuni kalian. Saya memikirkan jiwa kalian yang berjalan pada kebinasaan. Makanya saya itu membuka diri. Ya, saya menolong bukan hanya di sosial media. Saya turun ke lapangan. Ya, nggak ada beras, saya beli beras. Saya datang ke sana bawa makanan, bawa beras, makan satu keluarga. Saya enggak pernah undang orang makan sendiri, makan rame-rame seperti itu. Enggak ada ongkos buat sekolah, buat kuliah, saya kasih ongkos. Jadi kalau saya bantu yang sakit, saya kasih obat. Saya bantu besuk. Kalau saya lakukan itu bukan berarti saya tergila-gila atau jatuh cinta. Saya sedang mengerjakan hukum kasih yang Kristus ajarkan kepada saya. Kasihilah sesamamu. Biarkah dia disabilitas, biarkah dia tidak sama-sama Kristen, biarkah dia kalau saya parkir mobil di sini masih harus jalan kaki naik sana ke atas lagi kampungnya itu. Tidak pernah saya pusing dan semua itu, tapi jangan disalahpahami. Jangan diterima bahwa itu adalah, oh dia mau sama saya. 10 orang saya tolong, saya baiki, 10-10-nya laki-laki, apa 10-10-nya saya mau gitu. Ya, jadi orang-orang kayak gitu tuh mbok ya sudahlah. Jangan menebarkan fitnah berkepanjangan. Enggak ada gunanya. Saya tanya ada gak gunanya? Enggak. Mempan enggak? Juga enggak kan. Saya dengar katanya supaya gereja, supaya spender, donatur, semua memutuskan. Lah, gereja tidak sebodoh itu, hanya memakan atau menonton video-video yang tidak tentu kebenarannya, lantas mengambil tindakan. Gereja tuh tidak sebodoh itu. Apalagi gereja-gereja besar, tidak mau dia sebodoh itu. Ada citra yang harus dijaga, ada kebenaran yang harus ditegakkan. Ya, jadi otaknya itu dipakai. Donatur, spender kamu bilang, dengan menyebarkan berita-berita itu lantas donatur itu akan berhenti menarik diri. Donatur juga nggak bodoh. Donatur juga nggak selamanya kaya raya. Kalaupun dia nggak bisa memberi lagi bukan berarti dia ini dan itu. Kan kita nggak tahu toh. Makanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mata Pisau. Jangan jadikan apologetika sebagai profesi. Jangan menginjili atau menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil karena ada yang diincar dari Tuhan. Jangan. Ya. Seperti itu. Jadi oh ya. Ini banyak banget yang minta PK nih dari tadi ya. Jadi teman-teman tumbuk ya sudah ya. Sudahlah, sudah. Biarkan saja. Seperti itu ya. Jadi kalau saya baik jangan disalahpahami. Ya. Nanti kalau saya jahat, wah orang Kristen kok jahat. Orang Kristen gak punya kasih. Orang jelas-jelas minta bantuan gak dibantu. Sekalinya dibantu, dipeluk, disayang, dibelai, didoakan, dikasih duit, dikasih makan, dikasih baju pakaian, dikasih apalah. Waduh dia jatuh cinta. Kayak teman-temannya. Silakan Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Naiklah ngobrol yang sopan. Saya Kristen, harus mengedepankan hukum kasih dan tidak boleh suuzon. Hikmat itu tidak identik dengan curigaan. Hikmat bijaksana tidak identik dengan negative thinking. Hikmat bijaksana tidak identik dengan suuzon. Wah saking berhikmatnya ada orang asing kita curiga, kita suuzon. Enggak gitu hikmatnya.
Jadi saya tetap membuka diri, membuka tangan saya lebar-lebar. Kalau ada yang meminta bantuan, selama saya bisa bantu. Ya, nasihat, konseling. Nah kalau dana kita lihat apakah ini pantas atau cocok atau bisa kita bantu. Kalau hanya sekedar barang kita punya, kita berikan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan disalahpahami. Ya, saya hanya mengerjakan apa yang Kristus teladankan kepada saya. Nah teman-teman Islam kan punya slogan rahmatan lil alamin. Ya, apa itu rahmatan lil alamin? Ya, menjadi rahmat, keberkahan bagi alam. Ayo mainkan rumusnya, buktikan realitanya. Jangan kayak tadi naik ujuk-ujuk. Nggak malu laki-laki di sosial media. Itu yang malu bukan kamu, bapakmu, mamamu, binimu yang malu. Kalau kau punya anak-anakmu pun malu, bapakku laki-laki mulutnya katanya rahmatan lil alamin. Wah, ada yang ngasih tahu saya, jangan nolong anjing kejepit. Wah, nanti kamu digigit. Aduh, anjing kejepit ditolong justru malah setia harusnya. Yuk, silakan. Mana yang mau nanya, yang mau ngobrol, yang santun lah, yang beradab. Jangan ngamuk-ngamuk, gak karu-karuan. Kalian kalau di ruangan saya disuruh naik, takut. Saya di ruangan orang kalian kejar-kejar. Ndak Islam, ndak Kristen tadi di ruangannya si Anan ngejarin saya, nanyain saya. Yang Islam ngaku-ngaku Sunda Wiwitan. Kebongkar malu. Ada lagi satu, bidat ngaku-ngaku Kristen, sibuk nanya. Diturunkan ngamuk, Bu Lina saya lihat kamu tidak masuk surga. Kayak dia panitia surganya. Ada orang Kristen ngomong gitu tadi di sana. Saya lihat Bu Lina tidak masuk surga katanya. Kan talil. Kenapa rungkat tadi? Ah itu tadi rungkat antara si yang Islam tadi yang maki-maki ngomong kotor itu. Atau karena hostnya kelamaan saya nggak tahu. Ya, kan kocak mereka ini. Kalau saya di ruangan orang mereka berlomba-lomba kejar ya, Din, karena nggak ada Dina katanya. Kalau di sini dia ada tangan kanannya, ada asistennya. Mereka nggak bisa macam-macam. Tadi ada yang Kristen DM 2 orang. Bu saya Kristen kenapa di mute? Saya nggak tahu. Kamu urusan sama moderator makanya tulis juga dipikirkan. Tapi kalau moderator saya salah pencet tolong dimaafkan. Nah, iya Bu. Ya saya teman-teman kadang nggak baca loh tulisan kalian di bawah. Makanya mau naik-naik lah. Seperti itu. Jangan ngadi-ngadi. Belum aja udah bikin ketawa. Udah si Kadrun. Ada apa sih Kadrun? Ada apa denganmu Drun? Hidupmu kok riweh aja, susah aja. Kenapa sih kau Drun? Tekadirun. Ya selamat malam. Selamat malam. Ya. Nenek Ya, namamu otak siapa? sek. Nenek Namamu otak siapa? sek. Kamu nanti diusir. Kamu diusir nanti menunjukkan Islammu dengan cara-cara yang sesat seperti itu. Kamu diusir. Mau diusir kamu pasti diusir. Nah kan diusir kan. Kalau sudah gitu salah siapa coba? Hah? Salah siapa coba? Aku udah kasih tahu. Ya. Baik-baik kau diusir sama moderator. Jadi jangan salahkan moderator, jangan bilang moderator kejam. Jangan bilang moderator apalah kemarin katanya lah. Kau yang goblok. Kau yang minta diusir. Gimana sih kalian ini? Dia tadi ngomong apa? Otak sek. Coba saya tanya kalian, siapa di sini yang nabinya otak sek? Siapa gerangan? Doyan diblokir. Iya, orang gak ada angin gak ada badai naik ke atas ngamuk-ngamuk tuh siapa yang ngajarin coba? Itu tandanya Islam tak berdaya lagi. Walah. Ayolah semangat jihad yang benar. Jangan nak ngadi-ngadi aja. Ayo teman-teman, saya dibantu, dibantu.
di tap-tap layar, di share-share live, di lop-lop oren, diapain kek, posting ulang, pokoknya gitulah intinya. Ada target, dibantu. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Yuk silakan. Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Soalnya ruangan ustazah ini udah lama nggak tayang kan? Karena apa? Ya karena di ban. Ini udah tayang. Ayo dibantu, disupport. Saya nggak mata duitan teman-teman. Saya nggak minta apa yang lebih hebat. Cukup apa yang ditayangkan oleh TikTok aja di situ dibantu. Karena TikTok butuh pemasukan juga untuk bayar lapak. Mak lagi musim bongkar pasang sekarang. Iya saya nggak ngerti ya, kenapa ya? Saya nggak ngerti ya, banyak gini ya, dunia apologet itu saya dari teman-teman gereja tuh udah banyak sekali keluhan ya. Udah banyak sekali, bahkan beberapa spender yang tadinya mohon sorry itu saya dukung Edis, dukung RK tuh nggak mau lagi. Tanya saya ngomong. Saya nggak ngerti ya, saya bilang saya nggak ngerti kehidupan mereka, saya nggak ngerti motivasi mereka, dan saya juga berjauhan dengan mereka. Hanya saya memang jemaat yang bisa dikontrol, bisa didatangi, bisa dikunjungi. Kalau mereka kan tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikunjungi. Siapa mereka, ada di mana mereka. Maka motivasi mereka sedikit banyak tidak bisa terbaca. Kalau saya sedikit banyak motivasi saya masih bisa dibaca lewat sepak terjang bagaimana kegiatan saya berjemaat. Seperti itu. Kalau mereka benar-benar buta kan, blind kan. Tapi kenapa jadi keributan gitu, saya nggak ngerti. Sekarang dunia apologet ini kenapa jadi mempermalukan, benar-benar mempermalukan. Nah menjadi persoalan yang tidak melakukan itu jadi ikut kena getahnya. Saya nggak ikut makan angkanya loh. Saya nggak pernah, apa ya, bahkan orang menggunjingkan saya, memperbincangkan saya saja, saya nggak peduli. Saya nggak ambil pusing, saya nggak gubris, saya menganggap semua itu tidak ada. Kalau saya gubris maka saya anggap itu ada, itu prinsip. Tapi kenapa ya ada aja selentingan-selentingan yang selalu ngomong enggak. Ini contoh, Edis ngomong ke saya dengar Mak Lina punya affair, punya skandal sama RK. Saya bilang saya nggak pernah ketemu RK. Coba yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Kristen, konfrontasi di depan saya. Sampai detik ini Edisnya kabur ketakutan. Asal saya tanya nggak dijawab di WhatsApp. Ya, saya telepon nggak dijawab. Lalu terus itu pernah 1 kali 2 kali saya minta naik, saya pikir ke ruangan dia aja, dia nggak mau naikin. Maksudnya apa? Menyebarluaskan fitnah sesama Kristen di belakang saya, tapi ngomong sama saya, disampaikan ke saya itu maksudnya apa? Saya telepon RK, saya bilang, RK saya pernah ketemu kamu enggak? Kamu ngomong di depan publik dong. Itu omongannya Edis diberesin, orang Kristen mana yang ngomong kayak gitu. Jangan suka ngomong di belakang saya lah, ngomonglah di depan saya. Konfrontasi saja di depan saya. Saya ini bukan orang yang susah ditemui. Saya bukan orang yang susah ditemui, bukan orang yang susah kooperatif. Saya sangat kooperatif. Ya termasuk yang bikin fiti-fiti apapun tentang saya, konfrontasi di depan saya, tanyakan di depan saya, cross check di depan saya, jangan di belakang saya. Jadi kita bisa lihat gestur, kita bisa lihat eye contact walaupun online ya, tidak offline ya. Kita bisa lihat dia punya nada itu, ngomong tegas, jelas atau berbelit-belit. Kita bisa lihat raut wajah, mimik nih, raut wajah kita bisa lihat. Lalu kenapa tidak ada satupun yang mau berbicara di depan saya, sibuk bergunjing di belakang saya, mempermalukan kekristenan, ya? Ini yang saya sesalkan ya, saya nggak ngerti. Dan kenapa saya dibawa-bawa, orang saya tidak pernah ganggu kalian kok. Mereka tidak pernah berkontribusi di ruangan saya, dalam pelayanan saya. Tapi kenapa selalu sebut-sebut bawa-bawa nama saya? Padahal saya juga nggak pernah ganggu mereka. Ini yang saya heran. Walaupun saya sepertinya tidak ada apa-apanya, faktanya mereka selalu libatkan saya. Saya sampai ditanya sama Bom-Bom, kenapa Malina nggak naik ke ruangan saya sudah buka live tadi. Saya kenapa harus naik ke ruangan sana, ke ruangan sini? Tidak. Kalau saya mau naik itu berarti saya ada kepentingan. Ya, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kalau nggak ada ngapain? Tapi kalau kalian punya perkara, jangan harap saya mau pro ke kiri dan ke kanan. Sorry. Saya tidak kenal kalian, saya tidak punya kontribusi, kalian tidak punya kontribusi apapun dalam pelayanan saya. Saya punya kontribusi ke dalam kalian, konten kalian atau pelayanan kalian. Kontribusinya lewat apa? Lewat nama saya kalian catut bawa-bawa juga. Nah jadi kenapa saya harus kesana kemari? Makanya teman-teman kalau tanya saya, Malina apa pendapatnya? Bodoh amat, emang gue pikirin saya ada di sosial media bukan ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Terserah siapapun itu, enggak peduli saya. Saya hanya peduli bagaimana setiap hari saya memberitakan Injil di sosial media, bagaimana saya menjawab pertanyaan secara biblika, memberi mirroring atau comparing seperlunya jikalau dibutuhkan.
bagaimana saya kadang mengentertain teman-teman, membawa satu materi, tetapi tidak kaku, serius tapi santai. Saya hanya konsen kepada itu. Seperti hari ini, saya membawa materi ya Epstein Files dari sudut pandang Alkitab. Jadi teman-teman jangan cuma dengar berita-berita tapi tidak dikembalikan kepada prinsip Alkitab atau sudut pandang Alkitab. Materi saya malam ini itu. Jadi saya dari tadi ditanyain, kenapa enggak ini? Saya tadi ada sempat lihat sebentar ya. Di live-nya siapa itu? Ada pendeta Kung Yin, dikata-katain lalu diusir, disuruh turun. Saya jujur teman-teman ya, sama Kung Yin saya sudah ketemu, sama istrinya bahkan dengan dia juga udah jalan bareng, makan bareng, ngobrol bareng, sharing bareng. Saya kalau sudah ketemu orang tersebut langsung, apalagi Pastutri kayak Lidara dengan istrinya tuh saya udah ketemu. Ya, Edwin dengan keluarganya saya udah ketemu. Saya tuh bisa menilai orang mana yang bisa dipercaya, mana yang jujur, mana yang tidak. Terus saya bisa lihat, karena saya punya hikmat saya sendiri, saya punya pengetahuan saya sendiri, saya punya pengalaman saya sendiri. Nah untuk orang-orang yang notabene secara fisikly belum pernah saya ketemukan, saya temui, saya terus terang teman-teman antras, enggak percaya saya. Nih kayak gini nih, ada pertikaian antara Edwin dengan Pak Lidara. Saya sudah ketemu sama mereka semua ini, saya pribadi punya penilaian tersendiri, tapi saya pun tetap tidak akan ngomong dan tetap tidak akan mengatakan pro atau kontra ini, enggak. Itu urusan kalian orang-orang tua yang sudah dewasa. Bereskanlah, jangan kayak bocah. Tapi saya masih ditanyain, Mak Lina nih gimana-gimana. Aduh, saya aja difitnah, digibahin, pernah nggak saya minta bantuan? Nggak pernah. Nggak pernah saya masuk ke ruangan ini, ayo dong tolongin bantuin saya dong, itu tuh gini-gini, nggak pernah. Jadi teman-teman jangan bawa-bawa saya, jangan tanya-tanya saya, karena saya pribadi tidak pernah merepotkan orang, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah sebut-sebut bawa-bawa nama orang, bodoh amat. Dan saya tidak pernah mengada-ada cerita, tidak pernah. Contoh kayak yang video Yosef sama si Agatha yang ada muka saya, muka-muka saya, suara-suara saya, narasi bukan saya. Yang diadu domba Ortodok, Katolik, sama Reform. Saya orang Reform, anggaplah Protestan. Yang bikin video orang Islam semua, si polemikus kadrun. Kok gobloknya orang Kristen pada percaya? Kenapa pada percaya lalu menuntut termasuk si Joseph? Tidak saya ladenin, Agatha tidak saya ladenin, Joseph nggak saya ladenin. Bukan karena saya salah, bukan karena saya kalah, bukan karena saya takut. Karena saya tidak dipanggil untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu di sosial media terkait menyikapi video-videonya kadrun tukang fitnah. Mereka yang tukang fitnah kok kita yang ribut tuh loh. Orang Kristen kadang juga suka aneh. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bu, malam. Ya, namamu siapa Bu, bro? Malam. Ya, nama. Nama saya Daniel Bu, maaf. Saya tadi kepencet Bu, maaf. Oh ya udah nggak apa-apa. Tuhan berkati ya. Ya Bu, salam Bu, salam. Shalom. Ya, jadi jangan tanya-tanya saya. Yang kayak intinya sederhana. Di luar Kristus adalah antikristus. Kalau anak-anak yang ada di dalam barisan Kristus membuat fitih, kalian pun masih harus selidiki. Tapi kalau yang membuat fitih dari para antikristus, teman-teman Muslim, teman-teman kadrun, ngapain dipercaya? Perhatikan si Joseph, si Agatha kemakan nih sama orang-orang kadrun ini yang antikristus. Kalau saya nggak kemakan, makanya saya nggak peduli. Mau minta konfirmasi, klarifikasi apapun, masa bodoh. Lawang yang bikin bukan saya, kenapa saya yang dikejar? Coba pikir, kenapa saya yang dikejar, yang bikin bukan saya? Kalau saya ini mengeluarkan lewat akun resmi saya, wajar kamu kejar saya, wajar kamu tuntut saya, wajar kamu ketemu saya secara fisik. Joseph bisa kok ketemu saya secara fisik, Wong dulu sering ketemu Kak. Sering ketemu, sering makan bareng, sampai sekarang kalau berapologet Alkitabnya dari saya. Gimana sih? Ya kenapa saya tidak mau ladeni bukan karena apa-apa, karena saya tuh sayang kalau kekristenan dicoreng oleh teman-teman Islam yang bikin fitih, yang motivasinya itu jelas memprovokasi. Berarti kan kurang dewasa dalam berapologet, dalam bersosial media berarti kurang dewasa. Kalau bisa terkecoh atau termakan oleh fitih-fitih dari teman-teman antikristus gitu loh. Yuk silakan teman-teman.
Makanya saya fokusnya ke RT 6 ya, jangan diganggu ya. Saya tidak peduli urusan mereka, saya tidak peduli mereka mau bongkar pasang apa itu urusan mereka. Lagi pula di dalam dunia apologetika Indonesia tidak ada institusi atau badan atau yayasan khusus yang mengangkat dan memecat apologet, itu nggak ada. Tidak ada institusi khusus, maka tidak ada pengangkatan seseorang menjadi apologet dari komunitas atau badan hukum, tidak ada. Oleh sebab itu juga tidak akan ada hakim apologet, jaksa apologet, penuntut umum apologet, polisi apologet, apalagi. Siapa kamu mau bongkar pasang? Ya, jadi jangan libatkan saya, jangan tanya saya, jangan singgung saya, jangan itulah. Kamu mau coreng nama saya, mau jual nama saya, mau lecehkan nama saya, silahkan. Saya sudah izinkan dan saya ampuni. Biar nanti kamu berperkara di hadapan Tuhan. Saya tidak ikutan, pokoknya silahkan. Ya, beda, konsen saya itu beda, orientasi saya itu beda. Saya hanya fokus kepada jiwa-jiwa di sosial media yang belum percaya kepada Kristus. Kalau kamu fokusnya kepada yang lain, itu urusanmu. Tolong stop melibatkan saya dalam bentuk apapun. Kalau saya butuh, saya bisa hubungi. Saya bisa hubungi siapapun kalau saya butuh. Perhatikan kalau saya butuh. Ya. Kalau saya tidak butuh, janganlah saya dibawa-bawa. Ngapain sih? Nggak bisakah tanpa Lina Wijaya? Ceile. Hahaha. Ya silakan teman-teman ya. Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Yuk naik. Jadi jangan kejar-kejar saya di ruangan orang lain. Kemarin saya di ruangan Bezi dikejar. Saya di ruangan Anan dikejar. Ayolah. Kalau saya di ruangan Nathan mereka malah tidak mau. Naik yuk. Jangan cuma di bawah aja. Yuk. Ayolah naik. Kemana mereka nih Din? Takut mereka ada polisinya di sini. Ya silahkan. Mau si Papolo, mau si apa namanya? Apa namanya tuh, loading kah? Mau si Papolo, mau si loading, mau si Lemon. Siapa lagi? Pokoknya itulah dia yang suka berkoar-koar di belakang. Lina Wijaya tuh takut sama saya. Teman-teman saya kasih tahu ya. Moderator saya juga sebenarnya masih mendengarkan kata-kata saya. Hanya saya sudah memberikan otoritas, dia punya hikmat sendiri. Kalau kamu itu tidak punya sopan santun, kalimatmu pun putar-putar repetitif, tidak mengedukasi orang, disuruh bertanya kamu malah cengeng, ya dia akan ambil tindakan tanpa saya suruh. Dan kamu jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Salahkan dirimu. Kan aturannya sudah jelas nih, adab bergaul, perkenalan. Ucapkan salam selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Sebutkan namamu bukan nama akunmu. Nah, terus identifikasi dirimu Islam atau Kristen, karena yang Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi ateis tidak pernah jahil. Kalian aja yang jahil. Nah, ya. Udah, identifikasi dirimu, buka kameramu, selesai urusan. Kalau kau tak bisa buka kamera pun di sini masih diokekan. Kalau di tempat edis kau diusir dah. Nah, susah enggak? Enggak susah. Yang penting nawaitumu jujur, ya kan? Tapi karena nawaitumu itu udah busuk, udah enggak jujur, kau ditanya nama aja udah bertingkah, sudah diusir. tanya nama aja udah bertingkah ya pasti diusir. Karena percuma untuk naik ke berikutnya kalau nama aja kamu udah enggak jujur, susah. Saya tidak mau berbicara dengan orang yang enggak jujur, ya. Kamu sebut namamu Udin aja belum tentu namamu Udin, tapi kami menuntut kamu itu bertanggung jawab namamu siapa. Ya kayak tadi namanya Semangat, akunnya Semangat, ngakunya Kristen, tanya nama nggak mau, sekali dibuka namanya Denny Wijaya, pertanyaannya menyerang kekristenan. Sekali diturunkan ujuk-ujuk bilang, saya lihat ibu tidak akan masuk surga. Akhirnya diserang sama netizen yang di bawah, saya nggak ikutan ya. Typing di bawah akhirnya nyerang dia sendiri. Jangan gitu ya. Udah gitu kamu buka kamera ngobrol, bertanya. Islam bertanya, bukan Islam cerita, curhat, ngambek, nangis, bukan. Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Jadi sudah di atas itu sudah siap dengan kalimat tanya. Bertanya dulu baru kamu membangun narasi atau memberikan data.
Ya, kalau di tempat lain kamu data, ya udah kamu bertanya dulu. Mak Lina, Matius pasal 1 ayat 1 kenapa Tuhan ada silsilah? Nah, kamu bacakanlah Matius pasal 1 ayat 1-nya. Seperti itu, ya. Jadi jangan saya dengar katanya jika, kalau, bukankah. Satu detik, 2 detik, 30 detik saya masih sabar tunggu tahan. Tapi kalau udah masuk menit ke 1 lewat, kamu masih putar-putar pertanyaan belum keluar, itu moderator saya yang bisukan, nanti diturunkan karena dia juga muak. Dia tuh, saya juga jengkel kalau kamu kayak gitu, beneran ya. Maka bertanya lah. Ini kan tiap hari kan, kalau kalian kan pasti nunggu-nunggu nih kapan si LW live, kapan si LW. Kalian udah siapin pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Nah, gitu. Nanti kamu siapin pulpen, kertas. Kalau memang hatimu murni bertanya, kau siapkan, kau tulislah data-data yang saya sampaikan. Kan tidak mutlak harus kamu baca sekarang, biar nggak bosan, biar nggak kelamaan. Kamu cari di saat-saat waktumu senggang, kamu cari di sana, lalu nanti keluarkan pertanyaan lagi, gitu. Ayo, bisa yuk, asadu. Lagi si Elas. Elas apa lagi yang kau tulis Elas? Elias, siapa itu Elias? Naik ke atas. Apa yang mau kamu sampaikan? Yuk, silakan. Ya, Nathan lagi nggak live. Kayaknya tadi dia udah live deh. Shalom Bu Lina, shalom. Saya nggak live ke YouTube teman-teman. Laptop saya itu tadi entah kenapa saya hari ini nggak live itu ya. Saya komplain ke Telkomsel, kenapa saya kecepatan 100 Mbps kok lelet gitu ya. Oke, udah dibantu set ulang. Lalu laptop saya kenapa suka keluar sendiri wifi-nya. Laptopnya nggak rusak, cuman katanya bebannya apalah, mau di screening, dibersihkan apalah, saya nggak paham. Akhirnya saya nggak bisa live di YouTube, laptopnya lagi dibawa. Ini benar-benar orang yang sederhana loh teman-teman. Sederhana dan nggak tahu apa-apa. Jadi teman-teman di YouTube nggak bisa nonton saya sekarang. Nantilah, malas saya. Kemarin saya tuh nggak makan, jadi ada tablet saya jual. Saya punya laptop 1, ya, udah saya kasih Apolojet supaya dia bisa berkarya, bisa cari uang jajan buat anaknya lah, pakai laptop. Ya, handphone saya kasih, ngakunya Apolojet tuh pelayanan, ada beberapa. Kan saya ini mau pamer, tapi saya ini juga sebenarnya suka berbagi, tapi suka disalahpahami. Nah itu teman-teman. Nah sekalinya saya nggak punya, nggak ada yang mau berbagi dengan saya. Karena cepetlah. Nanti sangkanya, wah Lina ngemis tuh, curhat tuh, dia curhat, ayo dia ngemis. Ayo, naik. Shalom Bu Lina, shalom Yahuda, shalom Aldo, semuanya ya. Thank you ya. Yang sudah dukung saya, yang sudah tap-tap layar, share live. Yuk, ayo. Ini hari Kamis. Oh alah. Hari Kamis, malamnya Jumat, malamnya kadrun, sibuk sunnah. Saya tadi nonton waktu di room Anan. Nah, kalian lihat saya kalau di ruangan orang jadi narasumber, saya jadi narasumber yang duduk manis. Teman-teman jangan salah, Anan itu sudah ketemu saya. Saya yang mengunjungi dia. Saya melihat dia. Dan dia juga melihat bagaimana cara saya menjangkau jiwa di lapangan. Secara real, secara spontan. Tidak pakai konsep, tidak pakai planning. Karena kalau memang kita menjadikan penginjilan sebagai lifestyle, maka itu ngalir begitu saja. Dia yang hatinya ketar-ketir, Malina katanya, memberitakan Injil kepada orang asing tanpa kompromi, tanpa tedeng aling-aling, bahkan membagikan traktat dan lain-lain. Ya, tapi saya katakan kepada dia, loh, pelayanan atau penginjilan yang sejati itu seperti itu. Ya. Seperti itu yang Tuhan mau, kita benar-benar mengunjungi orang-orang di lapangan random. Jangan kau pilih orang yang di ruang AC saja. Turun sana ke jalanan. Banyak loh jiwa-jiwa di jalanan itu. Saya enggak tahu lah teman-teman gimana. Saya di mall aja
di lobi, sudah di luar gedung mall ya. Di lobi itu kalau kita lagi tunggu jemputan, itu biasa saya bagi traktat. Saya jangkau jiwa, saya enggak peduli. Selama saya masih pegang traktat, selama itulah berarti ada jiwa yang harus saya kasihkan firman. Yuk silakan teman-teman. Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Monggo silakan. Kemana ini mereka? Kemana ini? Kemana? Di mana mereka, Dina? Yuk teman-teman, saya dibantu tap-tap layar, saya dibantu share live, posting ulang, saya dibantu penuhi targetnya TikTok. TikTok saya jangan cepat-cepat di ban ya. Ini baru dibuka jam 2 kalau nggak salah akun ini. Ya. Baru dibuka jam 2 tadi. Tapi saya ndak. Yuk silahkan yuk. Silahkan. Yuk, come on. Teman-teman di YouTube itu juga mulai bergejolak ya, mulai banyak sekali komen-komen di VT saya ya. Ya silakan teman-teman. Kenapa ini kalau kalian disuruh naik nih susah? Naiklah. Naik pun, maju mundur. Kan nggak capek dibisu-bisukan terus sama moderator? Hah? Nggak mau gitu naik, pilih dibisukan, pilih diblokir gitu? Yuk naik yuk, bisa yuk. Oke ya, kita bawakan materi ya. Nih, saya tadi kan bilang, sekarang yang lagi marak itu adalah apa? Orang di mana-mana membicarakan Epstein file. Kemarin ada yang typing di sini. Lina, kamu ada keluar namanya di dalam Epstein file. Ada sunnah Rasul, iya tahu saya. Ini kan jam hot-hotnya nih, jam 10 malam nih. Mereka kan tadi sudah doa minta penguat jakar secara berjamaah. Lalu kalian yang di sini mau ngapain? Oke ya, kita mau lihat ya, apakah Epstein file kasus yang lagi marak sekarang ini hanya sebatas kejahatan moral? Kalau itu hanya sebatas kejahatan moral, bagaimana Alkitab melihat ini? Jadi kita mau lihat apakah ini pernah atau ada disinggung di dalam Alkitab. Kalau terbukti benar ada disinggung di dalam Alkitab, maka sekali lagi Alkitab menjadi satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Segala nubuatan yang termaktub dibuktikan. Dengar ya. Jadi memang sebenarnya kasusnya Epstein ya, pokoknya itu dulu begitu. Sebenarnya pelakunya sudah meninggal dunia, tetapi ketika filenya itu unsealed, tidak disegel lagi, terbuka untuk umum, maka semua aspek membahas ini ya tentang kejahatan moral ini. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar kejahatan seks bebas,
tapi lebih kepada penyembahan dalam tanda petik. Tetapi tidak semua orang bisa membidik atau jeli menelisik ini. Maka orang hanya ambil kasus luarnya. Teman-teman tahu ya kasus Epstein file ya. Coba yang ketik angka 1 yang tahu, coba. Jangan saya ngomong satu kasus besar yang ternyata orang TikTok nggak tahu. Tahu ya kasusnya ya. Jadi itu sebenarnya bukan hanya sekedar kejahatan moral, tapi ini lebih kepada soal penyembahan ya. Bagaimana tahu? Kita bisa melihat liturgi gelap elit ya. Ini ada sekelompok orang memang elit. Nah inilah ya. Yuk kalau punya surga seperti yang didesain di Jannah, lu harusnya calling atau temenan sama Epstein aja udah ketemu surga itu. Entah? Dia punya pulau, dia punya wilayah teritorial tersendiri. Dia desain sedemikian rupa. Apa sulitnya dia bikin 4 sungai? Sungai anggur, sungai madu, sungai susu, sungai jahe. Apa susahnya? Enggak susah toh. Itu namanya money talk, uang berbicara. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi liturgi gelap elit global versus liturgi gelap Kristen atau kita yang mengaku menyembah Tuhan. Jadi banyak banget orang Kristen yang mengaku menyembah Tuhan. Itu sebabnya Matius pasal 7 ya ayat 15 sampai 23 itu benar-benar nanti menjadi satu penghakiman yang keras bagi orang-orang yang palsu. Pengajar-pengajar palsu, guru palsu, pendeta palsu, nabi palsu, rasul palsu, semua apologet palsu, misionaris palsu, mahasiswa STT palsu, guru agama Kristen palsu, guru sekolah minggu palsu, semua yang palsu. Ya. Mengerikan ya. Nah, jadi banyak orang mengira bahwa kasus Epstein ini cuma soal penyimpangan moral belaka. Ini secara umum. Orang cuma pikir, wah ini penyimpangan moral. Masa anak-anak yang di bawah umur, ini pedofil semua. Ya, kita belajar ya bagaimana ini menjadi satu hal yang harusnya membuat kita berpikir, ini Alkitab bicara apa tentang ini? Kenapa menjelang akhir zaman semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu terlaksana dan terjadi? Ini hebatnya kekristenan ya. Jadi kita diberi hikmat bijaksana, kita diberi panduan yang tidak mungkin keliru, yaitu Alkitab itu sendiri. Kalau kasus atau cerita tentang Epstein ini begitu boom, meledak ya. Semua saya itu sudah tahu sejak beberapa bulan, tapi tidak se-booming sekarang. Karena kalau kita sudah ngikutin informasi dari luar ya, sebenarnya kita di Indonesia tuh tinggal nunggu aja nih orang Indonesia versinya kayak gimana menyikapi ya. Udah mulai banyak kan ya. Jadi podcast apa itu memberitakannya semua, berita internasional, bahkan ada yang sibuk spekulasinya gini, analisanya begini. Orang Kristen jangan sibuk ya ngejar bongkar pasang kejahatan orang tapi tidak ngerti apa-apa. Bahkan ribuan dokumen itu sama pemerintah Amerika sekarang sengaja dibuka. Segala sesuatu yang berkaitan ya. Berkaitan apalagi nyesal divaksin. Covid kok settingan. Oke ya kita lanjutin. Nah sekarang ini kasus dibuka, siapapun boleh soroti, siapapun boleh bahas, siapapun boleh kupas ya. Hampir semua orang itu cuman fokus menghujat satu hal, bahwa ini adalah kejahatan moral terkait penyimpangan seks. Atau bejat banget sih moralnya si Einstein ya, dasar pedofil. Itu banyak banget kalimat-kalimat seperti itu saya jumpai di sosial media teman-teman ya. Tapi apakah hanya sampai sebatas situ? Ya. Ya memang itu sengaja dibuka dengan resmi teman-teman ya. Itu bukan hanya oleh oknum satu, tapi memang pemerintah dengan resmi membuka. Ya, setelah Epstein itu sendiri 2019 meninggal dunia. Nah, ada diagnosa di dalam Alkitab, pinter tapi bodoh. Ayo teman-teman kita mulai lihat dari sudut pandang Alkitabnya kasus Epstein ini. Nah, dunia ya itu memuja banget orang-orang yang jenius, ya, visioner. Atau miliarder, contoh yang jenius itu siapa? Einstein, banyak ya. Lalu yang visioner siapa? Bill Gates itu seorang yang visioner teman-temannya. Siapa lagi? Miliarder, banyak kalau miliarder di dunia ya. Ya salah satunya juga kembali kepada Bill Gates itu. Banyak. Itu dunia pada umumnya memuji.
memuja bahkan hal-hal yang seperti itu. Kalau cuma memuji sekedar kagum, tapi kalau memuja ada kecenderungan bahkan untuk tunduk menyembah, mengikuti segala perilaku. Wah, ini menyeramkan ya. Sama seperti Michael Jackson itu pemujanya banyak loh. Banyak banget. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 22 sampai 23 Rasul Paulus itu sudah memberikan diagnosa keras. Kita buka ya. Ambil Alkitab saya dulu. Roma 1, 22, 23. Yuk kita belajar. Roma 1, 22, 23 demikian bunyinya. Mereka menyatakan diri berhikmat. Padahal mereka telah menjadi bodoh. 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan binatang-binatang melata. Ya, jadi mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan sesembahan yang baru. Perhatikan, jadi mereka kelihatannya bijak, kelihatannya cerdas, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Artinya ada satu kesengajaan untuk memilih itu. Nih perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kebodohan macam apa? Ayat 23 tadi sudah menegaskan, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Dengan apa? Dengan gambaran patung, ya, patung manusia, burung, binatang. Padahal Keluaran pasal 20 jelas mengatakan jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yaitu Taurat Musa. Ya, makanya kalau ada patung-patung, kamu jangan, aduh patung ini kumaha sih, jangan ya. Di gereja saya tuh banyak patung, tapi itu ekspresi seni. Jadi kalau di dalam gereja nggak ada patung. Kalau di luar gereja, lobi, hall, karena itu kan karya seni. Ada, apalagi di galeri, di museum, ada teman-teman. Banyak, tapi kalau dalam gereja nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, jadi kebodohan itu adalah menggantikan kemuliaan Allah. Orang yang bisa merancang ekonomi dunia dan teknologi canggih, ya, itu juga banyak yang sujud menyembah kepada patung, kepada uang bahkan. Demi apa? Demi kekuasaan. Gila ya, padahal dia cerdas banget. Bisa mengatur strategi ekonomi, ya, bahkan bisa merancang satu teknologi yang canggih dengan sistem yang akurat. Tapi pada faktanya masih, ya, menyembah patung, ya, atau menggantikan kemuliaan Allah itu hanya apa? Demi kekuasaan. Wih, sebegitu luar biasanya ya godaan kekuasaan ini ya. Nah, ini juga kelihatan nih di dunia apologet. Pokoknya aku yang paling berkuasa, aku paling menonjol, aku paling banyak penggemar, aku paling banyak spandar. Astagfirullah. Nah teman-teman, kita kembali ke kasusnya Epstein ya, karena yang kita bawa adalah kasus Epstein dari sudut pandang Alkitab. Nah teman-teman boleh cek berita-berita. Kalau itu hanya berbicara tentang seks, why? Kenapa ada rumah ibadah dalam tanda petik? Ya, di sana ada, di satu wilayah di pulaunya itu ada satu bangunan seperti rumah ibadah dengan bentuk kubah, ya, dan kubahnya itu dari emas. Jadi itu di pulau pribadi, di Little Saint James itu nama pulaunya. Itu ada sebuah bangunan yang aneh, dibilang gereja, dia nggak ada tanda salibnya, dibilang masjid, dia nggak ada bulan bintangnya. Nah, bukan villa, bukan hotel teman-teman ya. Yuk, ada yang mau naik kah? Yang ada mau naik silahkan. Nanti kita lanjutin teman-teman ya, nggak apa-apa. Silakan, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, namanya siapa bro? Namanya Alu. Saya tanya 2 kali, namamu siapa? Bukan nama akunmu, telinga dipakai. Namaku Aloe Vera. Saya turunkan atau saya blokir, namamu siapa? Bukan nama akunmu, telinga dipakai. Andra Saputra. Namamu siapa? Andra Saputra. Rizky. Ngapain kamu tuh? Kamu pasti Islam, Islam Kristen. Islam. Makanya penipu. Yang penipu. Namamu aja. Tunggu aja. Ditanya baik-baik namanya siapa, nipu aja. Sudah nipu ditanya Islam Kristen, bangga Islam.
ngaur-ngaur aja. Tinggal ditanya namamu siapa? Aloe vera. Kamu pikir orang nggak tahu aloe vera apa? Hah? Semua orang juga tahu aloe vera itu. Yuk, siapa yang tahu di sini? Siapa apa itu aloe vera? Yuk, cepat ketik siapa yang tahu aloe vera apa? Yuk. Sama aja di bawah nih lelet. Tuh lidah buaya katanya. Kalau di Pontianak lidah buaya itu teman-teman jadi makanan, jadi minuman, jadi kopi, jadi teh, jadi sabun. Bukan cuma jadi sampo. Kamu taunya lidah buaya jadi sampo kan? Kalimantan Barat ini orang dari dunia mana sedunia datangnya ke Kalimantan Barat ke Pontianak. Kenapa? Karena di Pontianak ada penangkaran aloe vera, perkebunan aloe vera. Satu lidah buaya itu beratnya bisa sampai 10 kilo, saking gedenya teman-teman. Itu memang dikembangbiakan khusus, karena dia bisa jadi selai, banyak ya. Banyak banget, jadi fungsinya bukan hanya untuk kecantikan, untuk makanan, untuk minuman semuanya. Bahkan itu seratnya paling tinggi sebagai makanan minuman ya. Jadi kalian tuh taunya aloe vera cuma sampo. Jadi kapan-kapan kalau kalian ke Pontianak, mainlah ke pusat penanaman aloe vera, namanya apa sih? Ada tugunya, tugu aloe vera, gede banget ya. Pokoknya itulah, itu sepintas ya. Supaya kalian tertarik main-main ke Kalimantan Barat. Oke ya. Kita kembali kepada Epstein, ya pertanian lah apalah itu namanya. Dia memang dikembangbiakan dan jadi aloe veranya tuh nggak segede-gede gini teman-teman, nggak ada. Segede pahamu itu ada loh. Jadi dagingnya tuh benar-benar tebal, daging lidah buayanya. Nah itulah yang diolah untuk makanan, minuman dan lain-lain ya. Saya bantu promosikan UMKM Kalimantan Barat ya. Ya kita kembali, nah di Pulau Little Saint James itu ada satu gedung bangunan, tidak seperti puri, tidak seperti hotel, ya, tidak seperti villa, ya, tapi lebih berbentuk kepada kuil. Nih perhatikan teman-teman ya, dengan kubah emas, saya bilang tadi kubah emas, ya, dan patung di atapnya. Jadi dia tidak ada salib, tidak ada ciri-ciri keislaman, tapi ada patung. Nah di atasnya seperti itu. Jadi ada yang menganalisa dari NBC itu mengkonfirmasi bahwa struktur ini didesain menyerupai kuil ritual. Jadi bukan rumah biasa. Karena isi di dalamnya juga ya, arsiteknya di dalam juga memang untuk ritual. Nah ini yang kita menyeramkan, jadi kita semakin terbuka. Alkitab sudah spill ternyata kelakuan-kelakuan seperti si Epstein. Nah ini hebatnya Alkitabnya. Dia tidak hanya berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu yang berasal dari semenanjung Arab. Tidak. Dia tidak hanya bercerita tentang nabi palsu yang buta huruf, nabi palsu yang mati karena racun dan seterusnya. Tapi juga berbicara tentang ya perilaku-perilaku menyimpang menjelang akhir zaman. Alkitab sudah spill kelakuan seperti ini. Kita lihat Nabi Yehezkiel. Ya, kita lihat ya. Pernah dibawa Tuhan melihat ruang rahasia yang disebut para tua-tua atau para elit ya, tua-tua Israel kala itu. Ya teman-teman kita bisa lihat di Yehezkiel pasal 8 ayat 12. Saya bantu baca ya. Yehezkiel pasal, jadi kalau orang framing kitab Yehezkiel pasal 23 itu aja. Sekali dibaca oholiba ohola. Tidak ada lain kah Yehezkiel itu yang bisa dipelajari gitu ya. Banyak. Ternyata kasus Epstein sudah dispil oleh Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 8 ayat yang ke-12 saya bacakan bagi kita semua. Firman-Nya kepadaku, apakah engkau melihat hai anak manusia apa yang dilakukan tua-tua kaum Israel dalam kegelapan. Masing-masing di dalam kamar tempat ukir-ukiran mereka. Wih ngeri ya. Sebab mereka berkata Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Jadi mereka berbuat seolah-olah kalau ada tempat yang tertutup Tuhan gak tahu. Ternyata itu sudah di-spill. Epstein membuat bangunan kuil ritual ini menganggap seolah-olah dunia tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Dan ternyata Yehezkiel sudah menceritakan tua-tua elit ya, tua-tua Israel kala itu sudah melakukan diam-diam di dalam ruang-ruang gelap, ruang yang penuh ukiran-ukiran. Wih, mengerikan ya, Alkitab luar biasa memberitahu.
Nah, hai anak manusia, engkau lihatkah apa yang dilakukan tua-tua kaum Israel dalam kegelapan? Dalam kegelapan. Jadi di balik tembok-tembok tertutup, pemimpin-pemimpin itu ternyata sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Sambil berpikir Tuhan tidak melihat kita. Itu yang dicatat oleh Nabi Yehezkiel ya. Biasa ya. Jadi jangan salah. Orang yang terlihat soleh, faktanya apa? Penyembah berhala. Maka di dalam kekristenan sendiri pun itu terjadi. Itu sebab Matius pasal 7 kembali. Ini Pak Tong kalau udah mengingatkan kami tentang Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini seram-seram banget teman-teman. Saya pribadi sering berdoa, Tuhan janganlah saya bagian dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Janganlah engkau menolak saya karena saya tidak melakukan hukum kasih. Ngeri ya. Jadi banyak sekali ya kepalsuan-kepalsuan terutama di dalam ritual kekristenan itu sendiri. Orang-orang yang elit politik, elit agama, ya, elit kenegaraan, elit bangsawan. Jadi kan kalau dia sudah elit, ini memang eksklusif tingkat dewa, tingkat tinggi ya lah ya. Maka pastinya orang-orang awam akan terkecoh berpikir enggak mungkin. Apalagi kalau dikemas dengan agama, dengan ibadah. Benar-benar banyak yang kecele, teman-temannya kecele itu ketipu. Nah ternyata kejahatan di pulau, jadi kalau memang tujuan mereka hanya pesta seks saja ya tertutup. Jadi kenapa harus membangun rumah ibadah untuk ritual tadi? Dan ini kejahatan di pulau terpencil ini ternyata bukanlah hal yang baru. Itu tadi Yehezkiel sudah spill duluan. Itu dosa purba. Ya, Yehezkiel hidup kita sebutnya zamannya purba ya, zaman kuno ya, kekristenan kuno. Jadi dosa purba para penguasa yang merasa dirinya ya itu Tuhan. Akulah Tuhan, aku punya ini power sendiri sebagai Tuhan. Dan dia merasa dirinya kebal hukum. Tapi kita bersyukur ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang kebal dari keadilan Allah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa bertahan dalam dusta. Tidak ada. Ya. Ketika dosa purba ini sudah dispil oleh Yehezkiel. Dan hari ini terjadi oleh para penguasa-penguasa yang merasa dirinya adalah Tuhan dalam tanda petik. Atau menganggap dirinya kebal hukum. Ya. Lalu pertanyaannya kembali. Ya, dengan istilah pedofil. Sih korbannya harus anak kecil. Ngerti apa yang saya sedang sampaikan tentang Epstein file ya. Kita perhatikan kenapa korbannya anak kecil. Kita harus punya ini, think out of the box ya, berpikir di luar kotak dulu. Nih orang cerdas ya. Kita lihat kan mereka semuanya orang-orang berduit. Mereka itu triliunan dolar punya. Bukan miliarder lagi ya namanya. Kalau udah di atas miliarder teman-teman apalah saya enggak tahu lah. Triliuner. Nah seperti itu. Dolar. Bukan rupiah. Kalau $1 16.000 sekarang ya saya enggak tahu lebih mungkin ya. Lalu mereka bisa mendapatkan supermodel semahal apapun, sekaliber apapun. Yang dewasa. Yang manapun yang mereka mau dari negara manapun bisa. Karena money talk itu tadi ya. Inilah jahatnya money talk, uang berbicara. Ya kan mereka seorang triliuner. Bayangkan bukan cuma satu orang, berorang-orang, beberapa orang. Nah, harusnya mereka bisa cari supermodel. Supermodel itu berarti dia tidak mungkin anak kecil lagi. Rata-rata supermodel di atas 15, 16, 17 tahun. Ya seperti itu. Nah, tapi kenapa mereka secara spesifik masih mengejar anak-anak di bawah umur? Pernah nggak teman-teman mikir nanya? Sekali lagi, dalam sejarah penyembahan berhala kuno, ya sejarah ada Moloch, yaitu berhala itu atau Baal. Dewa kegelapan ini selalu menuntut satu hal. Apa yang dituntut? Innocence, kemurnian. Nah, innocent kemurnian ini diberikan oleh siapa? Ya. Oleh anak-anak kecil yang masih suci. Jadi mereka sengaja merusak kesucian anak kecil, bukan hanya sekedar kepuasan fisik seperti Bang Mamat. Tapi sebuah ritual energi untuk melawan Tuhan. Jadi mereka menganggap itu adalah ritual energi. Ya.
anak-anak yang masih polos, yang masih murni, benar-benar belum terkontaminasi, inilah yang mereka ambil. Wah, saya waktu lihat videonya ya, nonton, buka filenya itu saya agak-agak, aduh Tuhan Yesus ya, keluarga korban engkau teguhkan, engkau kuatkan. Saya kepikiran keluarga korban. Anaknya yang tiba-tiba menghilang atau memang sengaja dibeli, diperjualbelikan. Itu saya kebayang, saya mama ya hati mama itu, power of mama itu selalu bekerja. Saya langsung, Tuhan Yesus keluarga korban please gitu ya. Hiburkan mereka, pulihkan mereka. Karena ketika kasus ini dibuka secara resmi untuk masyarakat luas seluruh dunia, pasti keluarga itu terdampak. Ya, biar bagaimanapun. Nah, ini jadi saya respect aja respon saya. Nah, jadi kembali dalam sejarah ya, penyembahan berhala-berhala kuno untuk Moloch atau Baal itu memang mereka menuntut kemurnian atau innocence dari anak-anak kecil ya. Bukan hanya sekedar untuk mereka itu memuaskan seks, yaitu fantasi yang saya anggap udah rusak ya karena dosa. Fantasinya kepada anak-anak kecil untuk bersetubuh, tetapi sebenarnya lebih kepada mereka mengumpulkan spirit, ritual-ritual energi untuk menentang Tuhan. Wah, ini satu pemahaman ya. Bisa jadi Bang Mamat juga kemarin begitu, tapi dapat bocilnya cuma satu. Selebihnya dia udah bingung maksud dan tujuan hidupnya. Akhirnya jadi random kan? Yang babu ayo masuk, yang bibi ayo masuk, yang anak angkat ayo masuk. Kacau. Oke, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita itu sering mikirnya gini, masa sih orang pintar menyembah berhala? Masa sih? Ya itu tadi ya, kamuflase ya. Elit politik, elit ekonomi, elit hiburan, entertain. Yang mau naik silahkan naik ya. Saya bisa break sebentar. Ya, nanti boleh dilanjutkan. Komo, shalom. Saya lanjut ya. Shalom, Mak. Komo standby ya. Saya lanjut ya. Kita bicara tentang abstain dari sudut pandang Alkitab. Ternyata penyembahan berhala kuno ini sudah di-spill oleh Nabi Yeskiel. Jadi kita mau berpikir, masa sih orang cerdas, orang begini, orang begitu menyembah berhala? Gak bisa apa dia menyembah Tuhan yang dalam dunia ini agamanya udah jelas gitu. Tapi faktanya ini real. Ini terjadi teman-teman ya. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, melihat kasus abstain dan ritual elit global, kita berpikir, kok ya ada orang modern ini masih main dukun atau penyembahan? Halo, selamat malam. Halo, cinta kasih. Saya lanjutkan. Silakan, selamat malam. Ini masih putar-putar. Yusuf, kamu masih putar-putar. Oke, ya kita berpikir masa sih orang-orang yang sudah di zaman mutakhir, zaman teknologi canggih ini masih ada aja yang berdukun. Kalau di dalam China, lauya masih pakai lauya gitu ya, masih pakai dukun orang-orang pintar. Kok orang modern ini masih main dukun, penyembahan-penyembahan? Loh, faktanya masih ya. Kita ingat ya, penyembahan berhala di level tinggi di elit Mesir kuno. Jadi di zaman kuno dulu para elit-elitnya itu juga sudah menyembah berhala. Ya, dan elit modern itu sebenarnya bukanlah tindakan kebodohan, tapi memang itu sudah satu pilihan yang mereka lakukan. Ini disebut dengan teknologi spiritual, ya. Jadi tidak heran mau zaman kuno, zaman purba, ya, zaman middle, ya, zaman Kristus juga penyembahan berhala ada toh. Para rasul pun harus berhadapan dengan para penyembah berhala toh sampai hari ini. Nah, inilah hebatnya Alkitab ya, apa yang dinubuatkan itu pasti terjadi dan relevan. Bukan hanya temporary, oh enggak itu di zaman Nabi aja. Ya, ini jelas. Jadi orang-orang elit ini tahu satu rahasia yang sering dilupakan oleh orang Kristen. Bahwa alam roh itu nyata. Banyak kok orang Kristen saking dia merasa berintelektual, dia cerdas. Ya, saya akui ya, saya pribadi itu orang yang sangat realistis. Makanya saya juga nggak suka hal-hal goib.
Makanya Tuhan panggil saya bukan lewat yang sembuh, sakit penyakit, utang miliaran, ketemu cahaya terang, didatangin roh. Enggak. Saya melalui pemikiran saya, kesadaran saya, pemahaman saya diubahkan dan dipulihkan untuk memilih Kristus. Jadi memang Allah mengenal kita. Tetapi serealistis-realistisnya saya tidak bisa pungkiri ada alam roh. Itu nyata. Karena memang iblis itu adalah roh teman-teman ya. Dan dia bermanifesto. Baru dia bisa mewadahi sebuah media. Mau itu keris, mau itu batu. Itu. Iblis itu adalah roh. Nah, orang Kristen tidak boleh lupakan bahwa alam roh itu nyata. Dan itu bisa dimanipulasi untuk mendapatkan power. Ya iblis, namanya iblis. Lu gimana sih? Iblis kan butuh pengikut. Ya, kalau lu butuh power yang tidak dari Kristus, iblis yang menyediakan. Karena dunia roh itu nyata. Ya nonton deh Tony Daud itu kalau udah bicara tentang dunia perdukunan. Namanya okultisme. Itu real. Walaupun saya tidak pernah terlibat itu, belum pernah ada satu pengalaman iman yang mengarah ke situ. Tapi itu ada karena Alkitab saya menceritakan itu. Nah saya sih nggak minta Tuhan ya pengalaman-pengalaman okultisme ya. Ya saya juga nggak menolak kalau Tuhan izinkan. Hanya sampai detik ini saya belum pernah diizinkan. Ya itu sebabnya teman-teman ya. Orang Kristen jangan antipati, jangan sok iye, jangan menutup mata. Tuhan Yesus Kristus di Getsemani bilang apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Dalam ya maknanya ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kapan perlu ditambah berpuasalah untuk membentengi kita. Ya, bahkan untuk beberapa perkara memang puasa dibutuhkan. Nah, jadi apa itu sebenarnya penyembahan berhala? Nah, ini yang banyak orang terkecoh. Penyembahan berhala itu cuman karena kamu sujud-sujud, sembah-sembah di depan patung. Enggak cuman itu toh. Enggak, bakar dupa, lalu pai-pai, itu penyembahan berhala. Itu enggak seperti itu toh. Jadi banyak orang salah kaprah. Penyembahan berhala itu identik dengan cuma sujud-sujud di depan patung atau batu atau kayu atau keris atau kotak hitam atau apapun. No. Itu justru tidak mutlak menjadi penyembahan berhala. Bisa jadi itu dia hanya ritual dalam tradisi. Nah, ini beda lagi ya kalau tradisi. Kadang memang contoh ya, kalau suku Tionghoa ada tradisi, maka mau nggak mau ya mereka dari leluhur itu tradisi diikutin, maknanya ngerti nggak bodoh amat, yang penting gerakannya gue ikut. Ini ada ya, seperti itu juga ada. Nah secara prinsip sebenarnya penyembahan berhala itu adalah sebuah transaksi ya. Saya punya teman China ya, saudara angkat bahkan sudah ya, udah ini tidak bisa dipungkiri, pernah pergi ke Gunung Kawi, tidak bisa dipungkiri. Di sana dia melakukan transaksi. Jadi ada satu saudaranya yaitu dari umur 5 tahun setelah dia pulang dari Gunung Kawi, itu memang akhirnya mengalami, mohon maaf ya, saya tidak cocok logi, tapi saya tahu persis bahwa memang kalau kita sudah bertransaksi dengan iblis, dia tidak akan lepaskan kita begitu saja. Ini saya panggilnya Cecei karena secara usia dia jauh lebih tua dari saya, tapi dari umur 5 tahun dia udah lumpuh. Nah badannya itu bertumbuh tidak sampai 1 meter, tapi usianya kan tua. Nah karena usianya tua, dia juga mengalami haid dan lain-lain. Itu di tempat aja nggak bisa apa-apa. Sampai dia meninggal dunia usia berapa? 49 tahun waktu itu ya. Hampir 50 tahun. Kebayang nggak menderitanya anak ini hanya karena transaksi orang tua. Kaya memang. Akhirnya usahanya sukses, berhasil. Mau jual apa aja, toko apa aja, Cina itu sukses waktu itu. Ini tidak bisa saya pungkiri, walaupun dia seorang, sorry ya, saya mau katakan mereka dari Konghucu yang akhirnya memilih menjadi saudara-saudara teman-teman Katolik. Ini saudara angkat saya ini. Saya waktu mama itu meninggal ya, saya cuma bisa ngomong, Cece kumpulin deh semua nih, kayaknya mama mau pergi ya. Setelah mamanya pergi, kemudian baru yang anak Cece yang jadi tumbal ini juga meninggal dunia. Wah, waktu itu saya benar-benar terbeban ya. Saya sudah Kristen teman-teman, tapi Kristen saya masih tidak paham apa-apa, masih belajar. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak waktu itu. Nah saya kalau mengingat hal-hal yang seperti ini, di saat saya sudah Kristen tapi belum mengerti banyak dan belum bisa berbuat banyak, hari ini saya setelah mengerti kebenaran, tapi masa itu sudah berlalu dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang masih ada kesedihan tersendiri, aduh Tuhan waktu itu kenapa saya nggak ngerti ya, coba kalau saya ngerti saya bisa. Tapi saya tidak menyesali, artinya memang ada satu proses, ini kesadaran namanya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah jadi apa sebenarnya? Jadi penyembahan berhala itu lebih kepada sebuah transaksi. Yang namanya transaksi itu barter teman-teman ya.
Saya mengorbankan sesuatu yang berharga demi mendapatkan kekuasaan, ambisi. Itu pasti nggak bisa enggak. Karena kekayaan juga merupakan ambisi. Apalagi sebuah kedudukan, kekuasaan itu lebih ambisi yang parah. Jadi kita lihat ya. Jadi apakah rumus ini juga dipakai oleh Epstein? Nah ini yang tadi di-spill oleh Yehezkiel ya teman-teman ya. Jadi transaksi mengorbankan sesuatu yang berharga. Anak-anak itu jiwanya berharga kan? Masih murni kan? Ditukar untuk mendapatkan ambisi. Nah yang menjadi pertanyaan hari ini relate kepada kita. Jangan-jangan kita juga sebenarnya punya liturgi-liturgi gelap. Bukan cuman Epstein. Masalahnya Epstein itu skala besar. Kita punya skala kecil enggak? Ayo mulai kita merenung ya. Kalau kita merasa jijik dan marah dengan Epstein, coba cek liturgi harian kita. Ada enggak celah seperti itu? Ketika kita bertransaksi ya untuk mendapatkan sesuatu, kita mengorbankan yang berharga. Wah ini mengerikan ya, menyuruh kita untuk berpikir. Jadi kita itu kalau lihat Alkitab, firman itu seperti pedang, dia akan tebas ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan dan ke belakang, samping semua. Demikian firman hari ini juga mengingatkan kepada kita belajar dari kasus Epstein. Tanpa sadar kita ini teman-teman sering menjalankan prinsip moloch tadi. Prinsip transaksi kepada berhala. Jujur ya, mulai deh. Saya juga dari pagi mendapatkan materi ini, saya mulai merenung, saya mulai berpikir dan berdoa. Sama enggak ya? Sebenarnya kita tanpa sadar menjalankan prinsip moloch yang sama di dalam gereja nih, atau hidup kita pribadi lepas pribadi. Teman-teman kita dirimain Tuhan malam ini. Pertama, saat kita mulai gila pelayanan atau karir sampai anak, suami atau istri, pasangan, orang tua itu tidak terlayani. Ya, bukankah sebenarnya kita sedang menumbalkan keluarga demi nama besar? Ini spiritnya moloch. Bertobat ya. Iya, anakku tuh ulang tahun loh, tapi aku tuh waduh gimana ya, pelayanan kan lebih penting. Jangan salah. Ya, Tuhan kasih kamu keluarga untuk apa cuy? Tuhan kasih keluarga untuk kamu layani. Ya, tapi kan Tuhan no. Kalau Tuhan memang mau kamu total melayani dia tidak percayakan kamu sebuah keluarga. Come on, ya, come on, ya. Saat kita gila pelayanan atau gila karir nih ya, karena karir pekerjaan juga pelayanan mak. Yes, I agree, saya setuju. Sampai-sampai anak atau pasangan atau orang tua terlantar. Bukankah kita sedang menumbalkan keluarga demi nama besar? Ini namanya spirit moloch. Hebat itu pelayanannya, hebat itu karirnya, tapi keluarganya lihat. Ya. Nah, yang kedua, saat kita memberi persembahan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi sebagai alat barter, ya. Ayo siapa yang tanam, ya, taburkan benih, dia akan mendapat 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, memberi persembahan tapi alat barter supaya diberkati. Nah, bukankah kita sedang bertransaksi juga tuh teman-teman dengan Tuhan? Itu namanya spirit Baal. Ya, spirit moloch menumbalkan keluarga, ya, spirit Baal kita mengharapkan imbalan, ganjaran atau barter. Mengerikan ya. Lalu ada spirit bubble. Teman-teman tahu bubble, menara bubble itu politik kuasa spiritnya. Jadi saat kita main politik, sikut kawan, cari muka demi jabatan apologet. Bongkar sana, bongkar sini, tusuk sana, tikam sini. Injil tidak diberitakan, jiwa tidak dimenangkan. Ya, itu adalah spirit Babel, ya, itu politik kuasa. Ya, pokoknya main sikut, main jatuhkan, main fitnah, main hujat, pokoknya saya hakim TikTok, kamu jaksa TikTok, kamu polisi TikTok ya, kamu itu prajurit TikTok, saya pilih. Untuk apa? Untuk kita membongkar, mengejar, apa itu? Halo? Oke ya, ini adalah spirit Babel. Saat kita itu main politik, ayo berkoalisi, gandeng sana, rangkul situ, selidiki, telepon, bikin grup, astagfirullah.
Nah, ini menunjukkan bukankah kita punya haus kekuasaan yang sama dengan para elit global itu? Weh, mengerikan ya. Mengerikan ya. Setiap kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Kok aku dibilang mematikan kamera? Aku nggak mematikan kamera loh. Aku nggak mematikan kamera TikTok. Aku mahasiswa. Aku dikasih pembatasan katanya aku mematiin kamera. Ini mukaku ini ada nggak sih sebenarnya? Ada nggak sih? TikTok mah ngadi-ngadi aja. Memang kan kenapa sih TikTok aku dikasih peringatan PL tuh? Kamu akan dibatasi karena tidak menampakkan kamera, hanya kamera statis. Itololin. TikTok, kamu kenapa? Ya udah saya lanjutin ya, bodo amat TikTok terserah kau lah ya. Oke ya. Jadi ada 3 spirit yang kita belajar dari Epstein dan itu merupakan liturgi gelap pribadi kita hari ini orang Kristen dikoreksi. Kenapa? Karena perkara Epstein sudah di-spill oleh Yehezkiel. Jadi bagaimana spirit Molok menumbalkan keluarga, lalu spirit Baal menjadikan barter pelayanan itu, kemudian spirit Babel ketika main sikut haus kekuasaan mau diakui sebagai apologet nomor 1. Wah, mengerikan sekali ini. Saya apologet nomor 1. Ruangan saya ruangan apologet nomor 1. Jadi yang lain gimana nih? Yang lain gimana nih? Aduh, mari hancurkan mereka, jelekan mereka, bongkar kesalahan mereka. Kau pikir kau suci kudus? Kau pikir kau suci kudus? Ingat ya Roma 3:23, semuanya berkhianat, semuanya tidak ada yang benar, semuanya sudah hilang kemuliaan. Oke ya, jadi kita belajar liturgi iblis liturgi iblis versus liturgi Kristus. Ya, inilah bedanya Injil dengan agama dunia atau elit global. Ya, dunia punya agama, makanya saya bilang saya tidak pernah menceritakan tentang agama. Saya tidak pernah membahas agama di dalam ruangan saya. Karena agama boleh bejibun, rasul boleh berjejer, nabi boleh berjejer. Tetapi keselamatan, tetapi Allah, tetapi Kristus, tetapi juru selamat itu hanya Yesus, nggak ada lain. Ya. Maka kita bisa melihat liturgi Kristus dengan liturgi dunia. Bedanya Injil dengan agama-agama dunia atau elit global. Pertama, liturgi gelap atau berhala tadi teman-teman ya. Saya korbankan kamu yang lemah nih, supaya saya bisa hidup dan berkuasa. Jadi esensinya memangsa hidup orang lain. Karena Lina Wijaya ruangannya sepi, mari kita pakai dia sebagai kambing hitam. Kita hujat dia, kita hancurkan dia. Supaya apa? Supaya spendernya pindah ke saya, penggemarnya pindah ke saya, berita-berita pindah ke saya. Untuk apa? Itu adalah liturgi gelap atau berhala yang fungsinya adalah mengorbankan yang lemah supaya bisa hidup dan berkuasa. Esensinya memang memangsa hidup orang lain. Bayangkan pengajaran orang dirusak, pelayanan orang disandung, ruangan orang diobrak-abrik, nama orang dicoreng. Yang pilih dia sebagai hakim agung TikTok siapa? Sedangkan liturgi Kristus atau Injil, Kristus sang raja itu mengorbankan dirinya. Nah ini dia, supaya kamu dan saya, kita yang berdosa ini bisa hidup. Jadi esensi Kristus memberi hidup. Esensi iblis tadi, liturgi gelap, memangsa hidup. Hati-hati ya, kamu sekarang pakai liturgi iblis, liturgi gelap itu, atau liturgi Kristus yang rela berkorban bagi orang lain, bukan memangsa orang lain. Ya, teman-teman harus mulai pikirkan. Jadi bedanya itu cuma di mata uang, ya. Mereka itu transaksi pakai darah. Yang ditumbalkan banyak banget kan di Epstein kan. Yang dipakai untuk seks juga banyak kan. Yang kemudian akhirnya digorokin juga banyak kan. Mengerikan ya. Saya juga, Tuhan kenapa engkau nyatakan ada orang sesadis ini? Ya untuk itu tadi Yehezkiel dibuktikan. Ya. Menyeramkan ya teman-teman ya. Mau untuk membuktikan Alkitab kita itu benar-benar sumber kebenaran dan kehidupan. Makanya jangan lengah sedikit pun belajar dari Alkitab. Jangan belajar dari kitab-kitab palsu di luar sana. Transaksi dengan darah. Sedangkan transaksi pakai topeng. Ya. Tetapi Tuhannya itu sama, ego itu tadi yang mereka lakukan. Nah ini mengerikan ya. Jadi kalau mereka elit itu transaksi pakai uang, kalau kita ini transaksinya pakai ego. Karena kita nggak banyak-banyak duitnya di TikTok ini.
Ya. Lalu ada pula apologet palsu, transaksinya pakai apa? Pakai topeng. Tetapi Tuhannya itu sama, baik Epstein, baik mereka yang ada di sosial media ini, ya, seperti itu tadi, Tuhannya sama, egonya masing-masing. Dibatasi lagi 10 menit. Apa sih? Kau ini ngape? Aku ngape? Visual rendah, gambar apa orang ini? TikTok nih kenapa sih? TikTok kau ini ada apa? Kau ini kenapa TikTok? Ada saja sih TikTok. Nah, bentar lah TikTok. Sebentar lagi materiku habis. Ya, habis materiku nih kurungkatkan lah. Nah teman-teman, mari kita hancurkan kuil itu, ya. Jadi kasus Epstein Files itu adalah cermin raksasa menjelang akhirnya zaman ini. Bayangkan dunia ini gelap dan haus darah. Tapi kita jangan cuma sibuk mengutuk. Dunia sosial media, dunia TikTok, dunia apologet sosial media juga sekarang ini haus kekuasaan, haus spender, haus followers. Ayo dibantu tap viewersnya. Nih teman-teman, saya dibutuhkan 17 aja bunga mawar susah. Tapi saya tidak tuntut kalian. Ya, jadi kita lihat kasus Epstein ini menjadi cermin raksasa. Ya, bagaimana dunia ini sudah semakin rusak. Tapi kita jangan cuma bisa mengutuk kegelapan di luar sana, mengutuk orang, membongkar kejahatan orang, kesalahan orang, tapi lupa kejahatanmu dan kesalahanmu. Jangan. Ya. Ingat ya, jadi kasus Epstein ini menjadi cermin untuk kita ngaca. Oh iya ya, ini skala besarnya, skala kecilnya. Oke, koreksi diri masing-masing. Lalu mari kita hancurkan juga kuil Epstein ini, kuil ego. Epstein ini egonya gede banget, gila aja tuh. Saking manitoknya dia, uang berbicara. Hati-hati ya, sosial media uang berbicara. Perhatikan tuh. Ya. Hancurkan kuil ego, kuil Epstein yang tersembunyi di hati teman-teman, hati saya juga. Yaitu berhenti menjadikan Tuhan sebagai alat transaksi. Maka sembahlah Kristus karena dia satu-satunya yang sudah berkorban. Dia yang sudah berkorban bagi kita, bukan supaya dia memberikan kekuasaan, enggak. Dia sudah berkorban bagi kita. Bukan untuk kita peralat lagi memberi kekuasaan kepada kita. Berdalih ini, berdalih itu, bertopeng ini. Saya lebih besar dari kamu, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih jujur dari kamu. Kamu bisa jadi jujur dalam hal ijazah, tetapi di tempat lain kamu lebih bobrok. Makanya nggak usah lah ya. Saya bisa jadi jujur dalam hal ini, tapi saya tidak jujur dalam hal itu di hadapan Tuhan aja. Makanya saya suka sekali ya. Saya jujur ya, di bulan Januari 2025, si Elia Miron itu terakhir WhatsApp saya, dia bilang, kita jalan masing-masing Mak, katanya. Nanti kita bertemu di depan tahta pengadilan Allah, Hakim yang agung. Saya suka kalimat itu. Karena itulah ya, tidak ada unsur-unsur untuk saling menghakimi. Tidak perlu lagi ya. Ada satu fase-fase yang sudah dilewati sudah, dan itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk tidak mengulang-ulang. Wah, ini ya teman-teman ya, ada waktunya semua itu untuk disingkapkan dan dibongkarkan. Jadi iblis akan menuntut darah kita, tetapi Yesus justru memberikan darahnya. Nah ini, maka pilihlah liturgi yang jelas teman-teman ya. Pilihlah liturgi Kristus, jangan liturgi gelap. Oke teman-teman, saya close room dulu deh. Bukan apa-apa, ini TikTok banyak cincong. Aneh, saya nggak ngapa-ngapain loh. Ada yang mau naik kah terakhir? Silahkan, kalau ada yang mau naik, saya kasih dulu kesempatan naik. Yuk, sebelum saya close roomnya. Yuk teman-teman, silahkan kalau ada yang mau naik sebelum saya close roomnya. Karena ini TikTok bilang saya robot lah, bilang saya apalah. Masa saya kayak AI sih teman-teman, hidung pesek kayak gini. Kalau AI kan pasti sempurna. Itu? Ada nggak? Kalau nggak saya close room. Kalau ada nabi di luar Israel berarti palsu. Betul, Sasil, udah pasti palsu. Kan kriteria gara-gara ngebahas kriteria nabi palsu, rasul palsu, saya di-ban 3 akun, tahu nggak? Teman-teman, saya izin pamit ya. Saya tutup dulu sebentar ya. Tuhan menolong kita semua. Biarlah kiranya sekali lagi kasus Epstein ini menjadi cermin besar bagi kita untuk melihat ke dalam apakah kita juga punya Moloch, punya Baal, punya Babel, ya.
Tidak usah kita memandang cermin orang lain, pandang saja cermin kita masing-masing. Muka kedekatan kelima, iya nih dekat banget. Thank you ya, ya si TikTok mah banyak gaya.